Nah, eh, ya jadi Anda bisa ya menjadi apapun dan siapapun. Nah, misalnya saya punya bisnis Pak, tapi saya karyawan juga. Tapi saya juga jago Pak, misalnya make up gitu. Kadang ada orderan make up, ada juga orderan-orderan katakanlah sewa baju, tapi saya pekerja juga Pak. Ada nggak yang kayak gitu? Ada ya. Anda boleh juga ya jadi 2 atau 3 kuadran di sini boleh gitu. Oke, next. Eh, boleh next ya. Nah, ada 3 karakter pembisnis ya. Tadi kita akan bahas bagaimana menjadi seorang entrepreneurship ya. Nah, kalau Anda jadi ada 3 karakter nih pembisnis. Ada dia yang sangat suka di distribusi ya, marketing. Ya, ada dia yang suka di operation, ada dia suka di production. Contoh seperti ini ya. Contoh seperti ini. Misalnya saya apa? Saya jago masak nih. Saya pengen masakan saya itu dijual ke banyak orang. Ya. Nah, apa yang saya lakukan ya? Saya bikin lagi masakan saya sendiri atau saya bikin produksi keripik, produksi kue dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang pengen buatannya itu laku, nah itu orang-orang yang karakternya tuh dia mau harus production, dia harus produksi, ya. Apakah teman-teman ada di tipe production atau enggak? Ya, jangan-jangan bukan di tipe production ya. Nah, kalau tipe operationnya adalah tipe orang yang suka merapikan manajemen. Dia orangnya rapi, tertata. Misalkan dia nggak punya produk, dia ngelihat perusahaan temennya berantakan nih manajemennya nih, nggak tersistem dengan baik. Dia gregetan nih, ingin merapikan manajemen itu. Nah, itu Anda berarti karakter pembisnis yang operation. Ya. Nah, ada juga tipe karakter pembisnis yang dia distribution ya. Dia marketing banget. Dia berangkat dari marketing bisnisnya. Ya, dia jago jualan kemana-mana. Dan biasanya orang-orang dengan distribusi ini, dia ini rata-rata nggak punya produk dan dia manajemennya nggak rapi. Makanya sebagai Anda yang mau masuk ke dunia entrepreneurship, minimal 3 ini harus pahami dulu nih. Saya ini di bagian mana ya? Saya bukan di production ya, saya juga bukan di operation, saya di distribution gitu. Nah, saya pribadi, saya memahami karakter saya ternyata di bagian distribusi, di bagian marketing. Saya bukan di bagian production. Suruh saya produksi, aduh kacau pasti. Ya, atau suruh saya beresin manajemen, pasti kacau gitu. Kenapa? Karena saya karakternya adalah distribusi, ya. Nah, bagi teman-teman yang jago jualan, ya, Anda jago jualan nih, tapi nggak punya produk, Anda cari tuh tim yang punya produk, cari orang yang punya produk, sesimpel itu, ya. Atau seandainya Anda punya produk, tapi manajemennya nggak rapi, Anda cari rekanan ya, teman yang bisa operation ya, bisnisnya dirapikan oleh orang-orang itu. Atau Anda punya produk, manajemen udah rapi, tapi omsetnya kurang. Anda harus rekrut tim yang jago distribusi. Ya, kebayang ya teman-teman ya, bagaimana bermainnya. Oke, next. Boleh next. Oh, saya udah bisa share screen ya. Kalau bisa share screen, boleh di stop share dulu aja sih, nggak apa-apa. Biar Sudah saya Pak yang. Ditya. Oh, boleh di stop share screen aja kalau Ya, misalkan saya. silakan Pak. Oke, saya ini ya, izin share screen ya. Oke, sudah terlihat. Sudah, Bapak. Sudah ya. Oke, nah tadi sudah ya distribusi ya karakternya. Nah, Pak, saya belum jualan, Pak. Terus saya jualannya gimana nih? Idenya apa nih? Ya, saya mau jualan tapi bingung, Pak, jualannya apa? Ya. Nah, teman-teman, jadi menemukan ide produk itu nggak usah jauh-jauh. Anda perhatikan aja diri Anda sendiri. Ya, bercermin. Ya, kira-kira ketika kita bercermin apa yang kurang ya? Oh, saya kurang ganteng, Pak, gitu. Ya, maka ada produk-produk untuk masalah itu. Ya, contoh, ya kita ambil satu kasus. Katakanlah masalah wajah. Dari wajah aja itu punya segudang masalah, ya.
Wajah tuh masalah-masalah apa? Kulit kusam, jerawat, gelap, kulit kering, sensitif dan lain sebagainya. Itu masalah. Setuju ya? Itu semua masalah. Nah, jadi teman-teman, ketika kita ingin menjual produk, prinsipnya adalah pertama, cari produk ya yang menyelesaikan masalah ya. Tapi nggak usah meluas gitu, nggak usah banyak-banyak. Fokus kepada satu masalah aja ya. Contoh, bentar lagi puasa kan, butuh angpau ya. Terus butuh apa lagi banyak hal. Nah, itu semua masalah ya. Pada momen tertentu itu jadi masalah ya. Uang baru itu juga masalah tuh ya. Hanya banyak jasa tukar uang di pinggir jalan tuh banyak ya. Nah, jadi untuk memulai bagaimana kita melakukan penjualan, fokus di satu masalah dulu. Nah, masalah itu kita kembangkan ya. Apa solusinya tadi? Ya, kalau seandainya teman-teman tadi memilih fokusnya adalah rambut, ya rambut tuh punya masalah nggak? Punya, ya. Misalkan rambut itu masalahnya apa? Kebotakan, ya. Pengen rambutnya panjang, pengen rambutnya bersih, bebas kutu, ya. Obat kutu sama obat ketombe kan beda ya. Nah, Anda fokus tuh di satu masalah tuh. Katakanlah masalah rambut, tapi rambut yang apa gitu, ya. Yang ketombean, oh ya udah, saya punya produknya gitu loh. Ya, prinsipnya adalah fokus untuk memecahkan satu masalah dan cari solusinya. Dan produk kita harus jadi solusinya, ya. Dan juga harus spesifik, tidak general. Nah, ini persoalan. Ketika kita general, semuanya dihajar gitu ya, itu ya akan jadi masalah. Karena orang akan melihat kalau kita menjual suatu produk itu tidak menyelesaikan masalah customer. Itu masalah, ya. Tidak menyelesaikan masalah itu masalah. Ya, jadi nggak boleh general, harus spesifik, satu masalah, dan itu harus dipecahkan dengan produk. Nah, jadi mindsetnya seperti itu teman-teman. Ya, jadi kalau seandainya kita terlalu banyak produknya, terus beda-beda, misalnya kayak tadi, Pak, saya jualan produk sepatu, Pak. Tapi saya juga apa? Saya juga jualan skincare, Pak. Jual sepatu sama jual skincare, pasarnya beda, gitu. Ya. Jadi kalau bisa kita menjual produk itu yang pasarnya sama, ya. Misal ya, saya jualan ini Pak, saya jualan baju daster Pak. Oke, perempuan itu apa? Ibu-ibu target marketnya. Saya juga jual perabotan rumah tangga Pak, alat masak, kitchen apa? Ya alat kitchen lah ya, pisau dan lain sebagainya gitu. Nah itu sebenarnya pasarnya sama gitu, ya. Tapi masalah ibu-ibu yang diangkat itu juga boleh, tapi nggak boleh terlalu general. Ya, kalau emang masalah dapur ya udah oke masalah dapur aja. Kalau masalah kulit ya udah masalah kulit aja gitu yang kita lengkapi dan selesaikan di situ. Nah ini kunci sih, ya. Kalau sebenarnya terlalu melebar dia nggak apa, orang tidak melihat kita spesifik, ya. Nah kalau kita ingin memulai, kita bisa mulai dengan produk DIY ya, produk do it yourself, ya. Contoh ya, jadi banyak produk-produk yang bisa kita produksi sendiri ya, misalnya kayak apa, dulu ada tuh untuk apa namanya kayak apa, produk-produk chemical yang dia untuk bodinya supaya lebih mengkilap, anti air dan lain sebagainya. Itu produk DIY. Misalnya produk spray anti bau helm ya. Itu produk DIY yang teman-teman sebenarnya untuk dapat ilmu-ilmu seperti ini cari aja di YouTube ya. Produk DIY apa ya. Nah, itu bisa dicari ya, produknya apa. Bisa mulai dari situ. Ya. Nah, kita coba research ya. Ini saya contoh meresearch. Kita pakai Google ya. Ada dua hal yang bisa kita praktekkan nih. Hanya dengan menggunakan Google. Contoh, saya share screen browser ya. Oke. Eh, Teman-teman boleh ini ya, boleh juga buka browser ya. Nah, kalau kita mau research di Google, teman-teman buka dulu google.com ya. Oke. Buka dulu google.com, nanti teman-teman misalnya tadi, saya pengen mencari peluang Pak dari Google, gimana ya? Ide bisnis apa ya? Ini bisa hanya dengan menggunakan Google Suggest. Contoh,
Saya mau cari, misalkan saya di Bandung, Pak. Oke, jual spasi di Bandung. Ini cuma pakai Google Suggest nih, ya. Oke, teman-teman ngelihat ada keluar suggestion seperti ini, ya. Nah, untuk mengetahui suggest dari Google, Anda tinggal masukin aja kata kunci. Contoh, jual A spasi, ya. Jual AC apartemen, ya jual anjing dan lain sebagainya, ya. A, B, jual bunga, baju murah, jual batik, ya, genteng, ya, jual berlian, ya, C, ya, catokan, kromboloni, tahu kromboloni tahu nggak? Ya, cermin, jual combro, ya, Crocs, cerutu dan lain sebagainya, ya. D, durian, dress, daster, dodol Garut dan lain sebagainya. Oke, teman-teman kebayang nggak di sini? Kita menggunakan tools yang sesimpel ini ya, Google. Sorry, nggak simple sih. Tapi cara makainya gampang gitu. Pakai google.com kita bisa tahu nih orang-orang kira-kira saya di Bandung nih apa nih Pak yang ngetren Pak. Ya udah gini aja caranya ya. Atau misalkan Pak saya di ini Pak saya di Cirebon Pak. Ganti di Cirebon ya. Jual spasi A alat fitness anggur merah waduh ya. APD Apar ya. B apa? Jual beli rumah, jual beli laptop, jual bubble wrap ya. C dan lain sebagainya. Ya, teman-teman kebayang ya cara mencari apa suggestion dari Google. Nah, ini baru ide nih. Ini baru ide-ide aja. Nah, misalnya lagi, Pak, saya pengen mendapatkan produk yang mengatasi masalah, Pak. Tadi kan katanya saya kan harus produknya spesifik, memecahkan masalah orang, ya. Nah, terus gimana? Ya udah, teman-teman cari di sini cara mengatasi spasi. Kelihatan, teman-teman? Ya. Nah, ini kan semua masalah. Hidung tersumbat masalah, asam lambung masalah, perut kembung masalah, rambut rontok masalah, gusi bengkak masalah. Setuju ya? Ada yang bilang ini bukan masalah Pak, ini anugerah Pak. Aduh, kita cek ya. Nah, misalnya saya ambil satu masalah. Pak, saya ingin mengatasi rambut rontok gimana Pak? Oke, cek aja. Nah, teman-teman ngelihat ya di sini. Cara mengatasi rambut rontok secara alami. Pertama apa? Minyak zaitun. Nah, dari sini aja teman-teman udah kebayang nggak? Kira-kira produk apa ya? Kebayang? Ya, wah iya Pak, ternyata pakai saya bolehlah saya jualan minyak zaitun Pak. Ya, saya pakai minyak zaitun boleh lah. Ya. Ini baru Google saja sih ya, belum Google Trends ya. Oke, bisa dipahami ya. Caranya seperti itu. Cara mengatasi minyak zaitun, rambut rontok ya. Kalau pengen lebih melebar bagaimana? Udah spasi A, B, ya. Cara mengatasi bau mulut, ya. Mouthwash ya. Oke. Ya udah jualan produk ini untuk mengatasi bau mulut. Sesimpel itu, teman-teman. Bisa dipahami ya. Nah, lalu teman-teman bisa ngecek trendsnya ya. Tadi ya di Google Trends siapa? Oke, Trends. Buka. Ini membantu nggak? Sangat membantu. Very, very helpful. Ya. Nah, tadi Pak. Ya, misalnya. Oke deh Pak, ini kan mau Ramadan Pak. Oke, saya mau research nih. Produk Ramadan apa aja nih? Misalnya, kurma, enter. Ya. Nah, di past day diubah jadi 12 bulan terakhir. Oke. Kelihatan nggak teman-teman? Ada garis ya? Oke, produk Lebaran apa lagi? Produk bulan puasa Ramadan. Kue nastar, kue Lebaran. Oke, terus apa lagi? Baju Lebaran.
ya. Atau sorry, jangan kue lebaran ini terlalu umum ya. Misalkan baju koko atau misalkan apa kue apa ya kue lebaran apalagi atau kue nastar ya yang lebih spesifik ya. Nah, di Google Trend ini kita bisa ngecek sampai 5 variabel. Nah, teman-teman kebayang nggak di sini ya ternyata datanya ini naik di selama 12 bulan terakhir itu di bulan Maret nih naik nih ya. Rata-rata naik ya. Kurma, kue nastar, ya, baju koko dan lain sebagainya. Sisanya kalau sudah lebaran turun. Set, kebayang nggak? Nah, dari sini sebenarnya kita udah bisa ngebaca kalau kata kunci ini atau produk-produk yang kita cari sebenarnya ini larisnya nih ketika bulan-bulan ini ya. Simple ya. Jadi ya udah dari sebelum bulan Maret ya, ya Januari nih, Januari berarti kan udah mulai naik. Di sini kita udah mempersiapkan marketing tools kita, udah mempersiapkan berbagai macam marketing kolateral ya. Nah, kalau kita scroll ke bawah dengan Google Trends tuh istilahnya ya sudah, ternyata kurma nih yang nyari ya di bagian mana nih kotanya ya, dicek Sigli, Gresik, Sidoarjo, Mojosari dan lain sebagainya. Ini referensi kota yang bisa kita lihat ya dengan menggunakan Google Trends. Ya, Anda mau jualan kue nastar, ya udah selesai. Ya, cek aja di sini kota-kotanya. Ya, Cijeruk, Sumedang, Kota Bumi, Cigugur, ya dan lain sebagainya. Anda bisa menambahkan lokasi-lokasi ini ya untuk target iklan. Ya. Oke. Nah, kebayang ya, pakai Google Trends. Ya. Nah, misalnya Pak, saya mau ini apa? Saya mau buka dulu marketplace-nya. Ini contoh seller center ya. Saya buka. Ya, teman-teman juga bisa ngelihat sama modelnya suggestion ya. Oke, kelihatan ya. Suggestion. Nah, teman-teman bisa nanti bikin satu produk dulu, lalu klik iklan ya. Nah, sudah klik iklan, nanti coba buat iklan, iklan pencarian. Nah, teman-teman tinggal apa? eh, Tambah produk ya. Bikin dulu produk satu. Nah, nanti kata pencarian teman-teman bisa nyari di bagian Shopee seperti ini. Misalnya tadi, Pak, saya mau jual kue, Pak. Kue ya, kue kering Lebaran. Oke, teman-teman ngelihat nggak di sini? Ya, ternyata kue kering Lebaran di Shopee itu volume pencariannya 52.000. Ya, ini rata-rata per bulan ya. Selama 30 hari terakhir. Artinya ada orang yang nyari kue kering Lebaran ya di marketplace. Ya udah 52.000 orang. Ya, banyak banget. Lah. Kebayang nggak 1%-nya aja beli sama kita gitu. Nah, itu seperti apa ya kue kering ya. Nah, tapi spesifik ya, misalnya kue kering nastar nih ya. Kan teman-teman bisa ngeliat saja ya di sini ya. Ada kue kering karakter, kue kering kiloan. Misalkan saya mau jualan nastar, Pak. Nah, ternyata cuma 2.000 ya. Atau dengan kata kunci lain teman-teman juga bisa cari ya kue nastar gitu ya. Kita bandingkan. Nah, di sini lihat ya. Kue nastar Wisman Premium 1 kilo Malaysia kue nastar Lebaran dan sebagainya. Ya. Ternyata kue nastar Wisman cuma 2.000 ya. Nah, kalau nah ini kelihatan ya 2.000 ya. Kue nastar 22.000 totalnya ya. Nah, rekomendasinya gimana sih kalau seandainya lebih dari 20.000 teman-teman boleh main ya. Misalkan tadi wah kue nastar ada 22.000 nih. Lebih dari 20.000 nggak apa-apa. Pasang berapa dulu di situ.
ya, hajar aja. Kenapa? Karena trafficnya besar, ya. Nah, baru pasang produk, ya, mungkin boleh iklan dan sebagainya di dalam platform masing-masing, apa aja. Tapi kalau untuk teman-teman misalnya familiar ya, Shopee itu bagus ya. Saya cuma ngasih tahu kayak Shopee itu tempatnya orang hit and run. Pembeli itu nyari, langsung beli, udah hit and run, udah gitu. Jadi kalau memang bisa memanfaatkan ini ya, kita perhatiin dulu trafficnya seperti ini. Atau misalnya tadi Pak kan ada iya misalnya kurma ya. Teman-teman kurma pun ngelihat di sini ya. Lihat lihat yang spesifik. Misalkan saya pengen produknya yang eh, kurma sukari, Pak. Ya udah ya, teman-teman cari ya di sini kurma sukari 385.000 yang nyari. Nah, ini angka yang banyak banget, teman-teman. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman cek lagi di sini ya. Berapa ternyata kurma sukari 1 kilo ini 136.000. Ya udah, main jualan kurma sukari yang kata kuncinya 1 kilo. Udah hajar di situ. Ya, karena 136.000 ininya trafficnya dalam 30 hari terakhir. Nah, ini kan besar banget. Ya, kebayang 1% aja deh beli sama kita. Ya, itu Anda sudah menurut saya cuan pundi-pundi cuannya udah lumayan lah. Gitu. Oke, kebayang ya how to-nya. Nah, itu cara research yang sederhana tapi menurut saya pun pakai ya riset-riset seperti ini. Nah, nanti ketika membuat sebuah copy ya, sebuah copywriting dan lain sebagainya, pahami fitur dan benefit teman-teman. Ya, misalnya ya, fiturnya saya nih ya, customer kita itu ya produk kita ini sebenarnya menginginkan hasil ya. Deskripsi dan deskripsi itu masukkan fitur dan benefitnya. Ya, contoh ya, fiturnya ini saya memberikan contoh sederhana ya. Kalau sebuah handphone tuh ya katakanlah baterainya tuh 5.000 mAh ya besar ya. Manfaatnya apa? Pemakaian lebih lama. Nah, kalau misalnya fitur kita, saya jualan skincare Pak, ya mengandung kolagen ya, itu fitur. Tapi manfaat kolagen apa? Jelasin, ya membuat kulit lebih halus, ya dan juga semakin cerah dan lain sebagainya. Nah itu benefit, ya fiturnya kolagen gitu, tapi benefitnya membuat kulit lebih halus dan cerah, ya dengan alami karena kolagen tuh nature ya. Contoh seperti itu. Nah, itu menjadi bahan kita, teman-teman. Jadi pastikan ya kadang-kadang orang Indonesia gitu, kalau fitur ya udah fiturnya aja. Nggak dijelasin manfaat fiturnya apa gitu. Itu yang teman-teman kunci harus bisa next diperbaiki di dalam copywriting teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu. Sedikit lagi, satu lagi yang ingin saya bahas, teman-teman. Siapa yang mau bikin website toko online gratis? Raise hand. Nanti sesi tanya jawab setelah bikin ini ya, setelah bikin ini ya. Saya kasih aksesnya aja dulu. Siapa yang mau bikin toko online? Oke, saya oke. Pertanyaannya disimpan ya. Oke, teman-teman. Buat yang mau bikin toko online, teman-teman silakan sekarang buka handphonenya ya. Jadi kita teman-teman ini gratis nih free bikin toko online dengan platform yang namanya Konekios. Ya, Konekios itu apa? Konekios itu sebuah platform 100% buatan teman-teman kita ya, orang Indonesia. Jadi, teman-teman tahu ya, kalau jualan online pakai Linktree ya, produk-produknya. Udah, itu produk luar semua. Sekarang kita pakai produk lokal aja ya. Konekios ini teman-teman kami yang buat ya untuk membantu teman-teman jualan ya. Contohnya bisa bikin toko online. Nah, kalau yang jasa gimana? Yang jasa juga bisa membuat company profile di sini. Ya, teman-teman silakan download Connect Kios ya di Play Store atau App Store. Cari aja Connect Kios ya, teman-teman. Cari di App Store dan Play Store. Bikinnya cuma 2 menit. Bikinnya cuma 2 menit aja. Ya, nanti di customize-nya gampang. Yang penting teman-teman download dan juga daftar.
Kalau sudah daftar dengan menggunakan kode ya, kode khusus saya ya yang saya kasih, itu free teman-teman ya. Nah, teman-teman silakan nanti buat akun di dalam Connect Kios ya, diinstal lalu regis di sini, dapat voucher 200.000 sekarang ini pakai kode Adit Creator ya. Jadi saya dapat saya dikasih kodenya seperti itu. Teman-teman masukin di bagian kode, nanti tulis dibuat akun ya, Adit Creator. Jangan masuk dengan Google ya, masukin namanya manual ya. Kode promo masukin ini, nanti teman-teman ya bisa milih next mau bikin apa toko online atau domain ya. Domain khusus juga bisa. Ya bisa bikin kompro, resume online, CV online dan toko online ya. Dan ini free, teman-teman. Ya. Oke, silakan apa di App Store ya. Buat akun, teman-teman masukin kode ini ya. Nanti kalau ada pilihan pilih toko online buat yang punya produk. Kalau jasa gimana Pak? Kalau jasa boleh pakai kompro. Pak, saya belum ada jasa, belum ada toko. Ya udah, bikin resume online ya. Resume online-nya keren nggak? Keren ya. Teman-teman ada ribuan, enggak ribuan sih. Mungkin puluhan template yang bisa kita pakai untuk nampilin profil kita. Kita punya website profil sendiri ya, CV online. Jadi kalau teman-teman bikin lamaran kerja, apa, masukin aja website itu di email kita. Nanti itu jadi kayak CV online yang keren banget. Ya, teman-teman boleh pakai ini ya. Nanti kalau sudah, tinggal edit template ya. Yang penting teman-teman sudah daftar, masukkan kode, pilih ya. Ini cuma bisa dipilih sekali ya. Kalau misalkan, Pak, saya pengen dua, Pak, pengen toko online sama bikin kompro juga, Pak. Gimana? Bikin dua akun. Ya. Nah, tapi kalau seandainya sekarang mungkin bikin satu dulu. Yang penting kalau sudah nanti tinggal pilih template, teman-teman bisa masukkan produknya di sini dan ini bisa linknya bisa ditaruh di bio Instagram teman-teman. Di bio TikTok, bio Instagram ya. Ini cocok ya. Mirip seperti Linktree teman-teman. Ya, kalau sudah nanti teman-teman apa? Tinggal bikin aja ya untuk toko online bisa makanan, minuman, aksesoris, fashion, perusahaan bisa masuk di sini ya bikin apa perusahaan IO, perusahaan agensi fotografi, desain, wedding organizer tuh cocok ya. Nah kalau portfolio kerja teman-teman juga bikin aja ya di sini. Nah itu aja teman-teman, tinggal masuk ke connectkios.com. Kalau di laptop bisa nggak? Bisa langsung ke connectkios.com. Untuk yang mobile teman-teman bisa masuk ke Play Store atau App Store. Oke, begitu saja teman-teman. Silahkan teman-teman. Mungkin sesi tanya jawab ya. Iya, Silakan. betul. Baik, Pak Aditya, mohon izin sekarang kita mulai sesi tanya jawab, teman-teman sekalian. Kalau misalkan ada pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh narasumber kami, yaitu Bapak Aditya, silakan ditanyakan di meeting chat room atau bahkan di Q&A aja ya, teman-teman. Nanti aku usahakan bacain kita. Oke, teman-teman. Silakan, teman-teman. Ya, ini udah banyak nih masuk nih Q&A-nya. Langsung saya baca Iya. atau Kak Nabila yang baca? Boleh, boleh, Bapak. Izin. Di aku Langsung belum masuk soalnya nih. langsung saya aja ya. Iya, boleh, Bapak. Oke, ada pertanyaan dari oke, dari Ferry Louis. Pak izin bertanya, bagaimana jika seorang pebisnis mempunyai tiga karakter tersebut? Menurut Bapak lebih baik pebisnis tersebut mencari orang lain untuk mengatur hal tersebut agar tidak pusing diri atau bagaimana, Pak? Oke, teman-teman yang namanya bisnis, ini saran saya ya, harus bertim ya, jangan sendirian. Kalau Anda bisnis sendirian, nanti jadinya one man show dan itu akan merepotkan banget ya. Apakah saya punya tim? Iya, saya juga punya tim. Artinya banyak produk, saya punya beberapa produk ya, produk training, perusahaan yang bergerak bidang training. Saya punya LSP sendiri, lembaga sertifikasi sendiri, dan itu timnya beda-beda gitu. Artinya
teman-teman yang ingin menjadi pembisnis, teman-teman wajib bisa membangun organisasi. Ya, ada dua hal kunci yang teman-teman harus kuasai. Yang pertama adalah harus memiliki yang namanya mentorship. Apa itu mentorship? Oke, mungkin teman-teman ngerasa, oh, Pak Adit nih digital marketer, ya bisa ngeriset dan segala macam ya, jago gitu. Tapi di belakang saya ada orang-orang yang lebih jago dari saya. Dia adalah mentor-mentor saya. Jadi harus memiliki yang namanya mentorship. Yang kedua harus memiliki yang namanya leadership. Leadership itu seni memimpin diri sendiri dan juga memimpin orang lain. Ya, jadi leadership itu adalah seni untuk memimpin diri sendiri dan memimpin orang lain. Anda harus punya dua hal itu. Oke, lanjut. Ini banyak banget pertanyaannya, nggak apa-apa ya? Ya, Bapak, mohon izin kita mungkin bisa bagi 3 pertanyaan aja gitu ya. Oh Untuk gitu. yang raise hand, kita coba raise hand dulu ya, Pak ya. Untuk yang raise hand di sini udah dari tadi Kak Dwi Anissa Maharani gitu ya. Mohon izin, silakan. Mau tanya langsung. On mic ya, Kak. Oh oke. Oh live question ya. Iya, live question. Eh, Sebenarnya aku udah tulis di Q&A sih, Kak. Tapi aku lampirin aja di Oh iya. suara, Ya, Kak. oke. Oke. Jadi perkenalkan nama saya Diani Samarani dari Teknik Informatika di STT Tapada Nurul Fikri. Izin bertanya, Hmm. Kak, apa strategi yang efektif untuk menjangkau dan berinteraksi dengan audiens target melalui media sosial? Gitu, Kak. Ya. Oke, langsung saya jawab ya. Tergantung produknya jawabannya. Jadi apa? Beda produk, beda treatment. Ya, beda produk, beda treatment. Katakanlah, oke, sama-sama sosial media. TikTok sosial media, Instagram sosial media, Facebook sosial media kan. Bahkan WhatsApp itu termasuk sosial media. Nah, kita harus tahu dulu produk kita ini ya sebenarnya behaviornya gimana sih pembeli itu. Ya, katakanlah tadi, ternyata produk saya tergantung target marketnya. Produk saya ini target marketnya ternyata usianya tuh usia 18 sampai 25 tahun, Pak. Cocoknya di mana? Antara Facebook, Twitter dan Instagram, Facebook, TikTok dan Instagram. Ya. Nah, kita analisis lagi ya. Ternyata anak-anak yang apa? Anak SMA ya mungkin. Nah, itu tuh ternyata lebih banyak di TikTok. Nah, maka kita eh, wajib pakai TikTok gitu loh. Ya, jadi kita harus menganalisa, kita harus menggambarkan, ya namanya bayar persona. Personanya itu seperti apa, usianya berapa, tinggal di mana, kebiasaannya apa, dia suka dengan apa. Ya, nah itu kita analisis dulu. Ya, semakin spesifik semakin bagus. Kenapa? Karena kalau semakin tergambarkan dengan jelas, ya kita akan tahu dia ada di mana gitu. Dan dia sukanya apa, dia suka beli yang seperti apa, berapa penghasilannya. Ya, jadi efektif atau enggak itu tergantung sedalam apa kita meriset sebuah produk. Ya, kalau produknya kita nggak riset dalam-dalam ya udah nanti habis energi kita. Kita coba jualan di Facebook, kita jualan di WhatsApp dan lain sebagainya ya. Ternyata kontak WhatsApp kita yang ngeliat WhatsApp kita bukan target market kita, gimana? Itu buang-buang energi gitu. Ya, semua tergantung bagaimana risetnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Mungkin satu lagi nih Pak pertanyaan tadi kan cewek gitu ya. Sekarang kita beralih ke cowok gitu ya. Oke, di sini ada resennya Kak Sandra Ardani ya. Ardani. Kak Sandra Ardani. Halo Kak, selamat Baik, sore. Kak. Silakan Selamat perkenalkan sore, diri. Kak. Baik, halo Pak, Kak. Selamat sore. Nama saya Sandra Ardani. Saya dari Universitas Garut, jurusan Prodi Bisnis Digital. Saya mau menanyakan, Pak, dalam menghadapi perubahan algoritma dan tren sekarang di medsos ya, Pak. Bagaimana cara menjaga fleksibilitas dan responsivitas dalam kampanye digital, Pak? Biasanya kan pada monoton tuh Pak perusahaan tuh jadi ketinggalan zaman gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, saya langsung jawab ya. Jadi selalu ada dua strategi ya, organik dan ads. Campaign itu kalau kamu bicara campaign, saya bisa bilang berarti ads gitu. Nah, artinya apa? Penting bagi kita untuk menjaga performance. Nah, itu masuk ke dalam performance marketing namanya. Nah, jadi tugasnya performance marketing ini ngapain sih? Dia membaca data. Artinya konten yang kita distribusikan, konten yang kita publish, itu minatnya stabil nggak? Ya. Minatnya
sesuai nggak? Artinya dengan konten iklan yang kita buat, ya itu menghasilkan engagement seberapa besar. Nah, artinya butuh beberapa kali trial, butuh beberapa kali butuh beberapa kali konten yang memang kita menemukan winning formulanya. Nah, sedangkan untuk winning formula tadi itu nggak sebulan 2 bulan menurut saya. Ya, jadi ada iklan yang hit and run ya, terus rame. Ya menurut saya, kalau Anda bisa mendapatkan hasil dalam waktu 1 bulan, ya konten itu menghasilkan pembeli, ya itu jago banget. Menurut saya udah jago gitu. Tapi balik lagi ya, segala sesuatu itu, apalagi marketing ada kurvanya, ada timelinenya. Ya, kadang-kadang gini teman-teman, ini pengalaman saya. Ya, produk itu kan pertama kali kan naik ya, seperti ini kurva naik gitu kan. Nah, dia ada titik di mana apakah akan turun, apakah akan stabil, apakah masih akan naik lagi. Nah, itu harus Anda bisa prediksi dengan datanya. Ya, bisa jadi datanya ketika udah naik dia stuck. Ya, dia stuck di situ, lurus gitu kan. Terus kurvanya turun. Nah, kalau udah stuck dia mau turun, artinya butuh inovasi lagi, butuh ide segar lagi, butuh butuh bahasa promosi lagi, butuh butuh momentum lagi. Ya, makanya kalau menurut saya kayak platform marketplace ya, dia itu membuat momentum 11, 22, 33, 44 gitu ya. Tanggal 4 bulan 4 nih, ini bulan ini tanggal 3 bulan 3 kemarin tuh kan pada war ya, pada war di marketplace ya. Nah, itu sebenarnya kan momentum yang dia ciptakan sendiri gitu. Dia menciptakan tren gitu kan untuk supaya meningkatkan omsetnya dia. Nah, makanya tadi menghadapi algoritma itu kita butuh banyak data dulu ya. Datanya tuh apakah ketika konten yang kita publikasikan dia turun atau naik ya, atau stagnan atau apa ya. Dan kalau seandainya dia turun berarti kita improve lagi. Ini masalahnya di mana ya? Gitu. Nah, itu menjaganya sih kayak gitu. Ya, ada data yang dibaca gitu ya. Ya, teman-teman kalau pengen belajar khusus soal itu teman-teman belajar ilmunya namanya performance marketing. Ya, belajar Meta Ads, Google Ads ya, dan juga tentang performance lah, iklan. Ya, bagaimana mengakuisisi pelanggan tadi. Ya, kadang-kadang teman-teman mungkin di sini ada yang bisa bikin landing page. Ya, tapi apakah sekali landing page saja udah berhasil? Belum tentu. Itu harus dites berapa kali juga. Ya, ternyata formula landing page yang bagus itu copywriting-nya harus begini, tulisannya harus begini, tampilan warnanya harus begini, kecepatan speed-nya harus begini gitu. Nah, itu ada indikatornya. Nah, barulah teman-teman bisa menjadi seorang performance marketing yang bertindak tadi ya, semuanya berdasarkan data ya. Karena tadi kita riset juga berdasarkan data semuanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, oke. Baik Kak, terima Oh, kasih. baik, semoga terjawab ya Kak ya, insya Allah ya. Oke, baik teman-teman sekalian, karena mengingat waktu juga udah menunjukkan di angka jam 5 gitu ya. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget ini belum terjawab gitu ya. Mungkin kita bisa di lain waktu gitu ya. Part keduanya mungkin ya Pak Aditya ya. Boleh, boleh, boleh. Masya Allah, antusiasnya soalnya Masya Allah banget nih Pak. Oke teman-teman sekalian, sebelum penutupan, aku mohon izin untuk on cam terlebih dahulu ya. Kita foto bersama. Oke deh teman-teman, silakan teman-teman boleh di on cam. Oke, Kak Admin sudah siap? Oke teman-teman. Oke, di slide pertama ya. Oke, senyumnya. 1, 2, 3. Oke, slide keduanya. 1, 2, 3. Oke, slide keempatnya. Ketiga dulu ya. Ketiga dulu. Slide ketiga. Oke, slide keempat. Oke, slide kelima. Oke, mantap semuanya. Oke, semoga ilmunya berkah yang disampaikan Pak Aditya. Terima kasih banyak untuk waktu webinar kali ini ya teman-teman ya. Masya Allah, keren banget. Insya Allah nanti kita ada part kedua di next time. Oke, teman-teman sekalian. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari aku sebagai moderator.
Terima kasih banyak atas waktunya, terutama khususon untuk Pak Aditya Ramadan yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di webinar kali ini menjadi narasumber kami. Terima kasih banyak ya Pak ya. Mohon maaf jikalau kami dari NF Academy ada salah kata atau perbuatan. Apabila teman-teman sekalian belum ada pertanyaan yang dijawab gitu ya, mungkin boleh hubungi LinkedIn-nya Pak Aditya kah? Atau mungkin medsosnya boleh dicari tahu gitu ya, searching gitu. Menambah Boleh, relasi dan boleh. followers bersama gitu ya teman-teman ya. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Saya, Wassalamualaikum saya warahmatullahi juga ada. wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Aditya. Waalaikumsalam.